Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, bisanadihi, dengan sanadnya. Sanad artinya silsilah periwayatan. Ustaz Somad dapat dari mana? Dari guru saya. Guru Ustadz dapat dari mana? Dari gurunya. Itu namanya sanad. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Dirhamun, satu dirham. Sabaqa, lebih mendahului. Mi'ata alfi, mi'ata 100, alfi 1000, mi'ata alfi 100.000. Satu dirham dengan 100.000, mana yang banyak? Memang kalau kepanasan nih payah ngitung memang. Satu dirham dengan 100.000 dirham, mana yang banyak? 100.000. Tapi kata Nabi, sabaqa dirhamun, satu dirham, sabaqa, bisa mendahului, mengalahkan mi'ata alfi dirhamin, mengalahkan 100.000 dirham. Loh, kok bisa? Dirham itu apa? Dirham itu duit logam, terbuat dari perak, namanya dirham. Kalau terbuat dari emas namanya dinar. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat namanya Ustadz Al-Nof Dinar, berarti dia punya duit emas. Tak ada duit kertas zaman dulu. Duit kertas yang pertama kali membuat Amerika, karena takut emas dipakai rusak. Alat tukar itu berubah jadi kertas sejak Amerika punya. Dulu pakai barter, asam di gunung, garam di laut. Orang gunung nggak punya garam. Macam mana kita mau beli ikan? Saya orang gunung bertanam ubi, pergi ke pantai beli ikan, tak ada duit. Maka pakai cara barter. Lalu kemudian berkembang teknologi, pakai duit. Duit emas namanya dinar. Sekeping duit dinar itu beratnya 4,25 gram. Ingat tuh, 4,25, 4,25, 4,25, 4,25. Siapa yang punya 20 keping, siapa yang punya 20 keping, wajib zakat 2,5%. 4,25 kali 20 keping, berapa? 85 gram. Itulah asal nisab zakat. Siapa yang punya pendapatan 85 gram dalam 1 tahun, kena zakat 2,5%. Jamaah bingung, dari mana dapat 85 gram? Zaman Nabi kan tak ada gram-gram. Ternyata digali tanah-tanah itu ketemu duit dinar. Ditimbang, satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Sekarang tak pakai emas, diduitkan. 85 gram emas itu sekarang kalau dirupiahkan, 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Ibu yang berpenghasilan setahun 70 juta, kena apa tidak? Tak kena, karena di bawah 85. Kalau penghasilannya 87, kena, karena di atas 85. Dari mana datang angka 85? Dari 4,25 kali 20. Ingat baik-baik, ini nanti keluar dalam UAS ujian akhir semester. Itu dinar. Kalau dirham, satu keping duit dirham itu 2,957. Kalau payah ngingatnya, 3 gram. Satu dirham 3 gram. Berapakah satu keping dirham itu sekarang? 1 gram perak. Saya tanya sama tukang cincin, berapa 1 gram perak? 70.000.
Satu keping itu 3 gram. Berarti satu keping berapa kalau dirupiahkan? 210.000. Beda sama dinar. Kalau satu keping dinar 4,25. Berarti kalau dirupiahkan 4.250.000. Ini berefek kalau salah hitung waktu menimbang rambut anak. Anak lahir, dicukur rambutnya, ditimbang, bersedekah seberat dinar apa seberat dirham? Nah, jangan salah dengar. Seberat dinar Pak Ustadz. Lahir anak tuh gondrong. Ya kalau rambutnya tipis. Kalau rambutnya panjang. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Nah, dalam hadis ini yang disebut dirham apa dinar? Dirham. Katanya 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Ini penjelasan. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Sahabat pun bingung, sahabat bertanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Qala Rasulullah menjawab, rajulun lahu malun katsirun. Ada orang yang punya harta banyak, kasir banyak. Akhadha min urdihi mi'ata alfi dirham. Diambilnya dari hartanya itu 100.000 dirham. Tasaddaqa biha, bersedekah dia. Dia memang orang kaya, duit dia banyak. Dibukanya petinya, diambilnya 100.000 dirham, sedekah dia. Tapi ada rajulun laisa lahu illa dirhaman. Ada seorang, dia tak kaya, dia cuma punya duit 2 dirham. Fa akhadha ahadahuma, diambilnya 1 dirham, fatasaddaqa bihi. Diambilnya 1 dirham dia sedekah, yang 1 dirham lagi untuk makan. Mana yang lebih banyak? Yang 1 dirham atau 100.000? Nyambung atau tak nyambung? Paham atau tak paham? Satu orang santri, oh paham, jelaskan. Satu orang. Kenapa yang 1 dirham itu lebih banyak daripada 100.000 dirham? Kenapa 1 dirham itu mendahului, mengalahkan 100.000 dirham? Nah, ceritakan dulu biar didengar ibu-ibu. Jelaskan dulu detailnya, semana ceritanya. Semana ceritanya. Jadi tanya orang, ada kau tengok santri pesantren Az-Zahra? Ada? Pernah orang itu bercakap? Enggak. Diam aja, diam aja. Orang ibu-ibu ini mau dengar juga. Paham tak kalian hadis tadi? Apa pahamnya? Ceritakan. Biar didengar ibu-ibu. Kalau banyak berbagi, biasa. Orang kaya, 1 peti duit dia, diambilnya 100.000. Biasa. Tapi ada orang cuman punya 2 keping, sekeping untuk makan dia, sekeping dibagi. Itu luar biasa. Paham ibu penjelasan dia? Pak, kata ibu lebih paham pula kami dia daripada Ustaz lagi. Ustaz bercakap lama kali kami tak paham. Dia bercakap sikit aja paham kami Pak Ustaz. Doakan anak-anak santri ini supaya, tunggu dulu belum kusebutkan lagi. Cepat aja nih, amin, amin, amin. Supaya mereka hafal Quran, paham Quran. Nah, itu. Hah? Rambatan, batu sangka. Oh, pulang ke kampung, pulang Basamong. Insya Allah, salame, pai salame pulang. Jadi kalau ada orang kaya bersedekah banyak itu biasa. Tapi kalau ada orang duitnya 10.000, 5.000 bersedekah, 5.000 untuk lontong sayur pagi, luar biasa. Saya tinggal di asrama waktu di Mesir. Asrama ini kamarnya 3. Kamar yang depan nih saya dengan Ustadz Misran. Kenal Ustadz Misran? Pimpinan pondok pesantren Aufia di Rumbai. Kamar yang satu lagi orang Jawa sama Ustadz Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Yang kamar satu lagi orang Moro Filipina, namanya Asnawi, sama orang Thailand. Jadi satu rumah tuh 4 negara kan.
Jadi saya jadwal masak hari itu. Saya buka buku belanja, saya tengok tinggal 10 pon lagi. 10 pon itu sekitar 50.000 rupiah. Alhamdulillah 10 pon. Mau beli beras sore. Sore pas saya mau masak, saya buka buku itu. Tak ada duit itu lagi. Mengadu saya ke Ustadz Misran. Dia ketua rumah. Bang, dia angkatan 94, saya 98. Bang, aku mau masak, duit tak ada. Apa mau kita beli? Tadi siang nampak aku masih ada 10 pon. Kata dia, aku pinjamkan sama orang. Kenapa bang pinjamkan? Makan apa kita? Kita masih ada makruna. Makruna itu mie Spanyol yang besar-besar macam usus ayam. Kita di lemari masih ada makruna. Kawan kita itu tak ada sama sekali. Lama saya terdiam. Akhirnya kami masaklah makruna itu, tak makan nasi. Mereka udah lama di Mesir, makan gandum itu biasa. Saya kalau tak makan nasi tak bisa. Saya kalau makan gandum tuh perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa bekerja. Tak biasa. Dari kecil makan nasi. Ibu kalau anak-anak ini kalau bisa jangan dibiasakan makan nasi. Supaya nanti kalau dia kuliah ke Eropa, ke Arab, dia biasa makan roti. Biasakan makan roti. Kalau mau tak mau keluar banyak duit, biasakan makan rumput. Masalah kita dari kecil dibiasakan makan nasi. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah kita tua dilarang makan nasi. Boleh makan nasi. Jumpa saya sama sepupu saya. Saya kasih sotong, tak mau. Saya kasih udang, tak mau. Saya kasih kepiting, kata dia kolesterol. Saya bilang dulu kita waktu kecil makan udang kecil pun payah. Sekarang udah ada duit makan udang besar nih, kenapa tak dimakan? Kolesterol. Makan aja, tak ada kolesterol tuh saya. Makannya, habis itu baru kumat kolesterol. Apa kata dokter? Kambing mengandung kolesterol. Mana ada kambing mengandung kolesterol? Yang ada itu kambing mengandung anak kambing. Sekolah sampai S1 tuh 14 semester. Diajarkanlah pula kambing mengandung pembodohan. Jadi jelas tadi bahwa yang dilihat bukan angkanya, tapi kenapa orang itu sampai bisa mengalahkan hawa nafsunya, padahal dia tak punya apa-apa. 2 dinar cuman dia punya. 1 dinar untuk makan, 1 dinar untuk sedekah. Itulah yang hebat, luar biasa. Mudah-mudahan ibu termasuk orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Ibu kalau punya banyak duit, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu kalau punya banyak duit, ibu mesti pikirkan untuk akhirat. Karena kalau tak berpikir untuk akhirat, nanti duitnya akan dipikirkan untuk beli tas baru, baju baru, mobil baru, branded. Apalagi sekarang orang semuanya flexing. Yang ditonton bini artis, anak artis, cucu artis, oma artis, nenek artis. Maka kepala kita ini mesti dipikirkan untuk agama. Kepala saya ini sekarang berpikir cemana masjid selesai, cemana asrama selesai, supaya pindah dari sini ke masjid, pengajian sore tak panas-panas lagi. Udah 3 tahun dah kita udah ngaji sini. Mudah-mudahan 2024 ini selesai, pindah kita ke masjid. Karena kalau tak gitu kepala saya ini berpikir macam-macam tentang dunia. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai dari satu masalah, fansab, cari masalah yang baru. Tapi masalah agama, jangan masalah dunia ini. Kalau dunia ini tak pernah selesai dunia ini. Kapanlah selesainya masalah dunia ini Pak Ustadz? Kiamat. Baru selesai masalah dunia ini. Sekarang muncul pula masalah pilpres. Habis pilpres ini, putaran kedua. Habis putaran kedua, pilgub pilkada. Habis pilgub pilkada, datang COVID-21. Mana pernah selesai masalah dunia ini? Saya Pak Ustadz nantilah ikut pengajian kalau udah selesai masalah. Sekarang anak saya sekolah. Nanti insya Allah kalau dia kuliah selesai masalah. Pas kuliah dia makin besar masalah, biaya kuliah makin tinggi. Nantilah Pak Ustadz kalau dia udah nikah selesai, biaya nikah sewa hotel lagi. Nantilah kalau udah punya anak selesai nih Pak Ustadz,
Rupanya anak itu menikah, punya anak, bertambah pula beban kita. Dititipkannya pula anaknya itu ke kita. Betul tak yang saya cakapkan? Nah, mengaku semua orang. Jangan pernah kalian pikir masalah ini selesai. Kalian yang santri ngapal Quran, kalian pikir, ini aku susah di pondok ini, nanti kalau tamat, tanyalah ibu-ibu ini. Dunia ini bukan makin tua kita, bukan makin hilang masalah, makin banyak masalah. Ya kan, Bu? Nah, kalian cuman yang kalian pikirkan makan kalian, itu pun yang dimasakkan. Tapi kalau udah ibu nih, makan lagi, makan anak lagi, dibuatkan teh katanya kurang manis, ditambah gula katanya terlalu kemanisan, mau dibuangkan takut mubazir, mau dikasihkan ke dia mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Kalian pikir enak hidup ini? Nah, kok gitu mati aja lah Pak Ustaz. Jangan, tak boleh kita pilih mati. Hidup ini indah bagi siapa yang menikmati. Kenikmatan itu bukan masa lalu sudah lewat. Bukan pula masa akan datang kita tak tahu. Nikmatilah yang ada sekarang. Banyak orang tak bersyukur karena terlalu melihat masa lalu dan terlalu melihat masa depan. Maka syukuri aja yang ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ustadz tuh bilang bersyukur, dia waktu dengar tuh mengantuk. Pas pulang ditanya lakinya, apa kata Ustadz Somad tadi? Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur.